Oke, jadi seperti yang saya katakan tadi, dengan perkembangan teknologi digital itu mengubah praktek penelitian. Jadi salah satu sumber pengumpulan data yang saat ini populer adalah dengan mengirimkan kuesioner kepada responden via internet. Nah, kemudian responden pun menjawabnya lewat internet juga. Saya pikir ini nggak asing ya buat kalian. Mungkin kalian pernah dimintain disuruh ngisi apa ya, semacam survei gitu oleh kakak kelas kalian. Pernah ada yang kayak gitu ngalami diminta ngisi data? Pernah, Bu. Oke, ada yang belum pernah? Semuanya sudah pernah? Sudah ya, saya pikir kadang penelitian dosen pun juga pengambilan datanya lewat online dan itu ke mahasiswa. Nah, itu gambaran survei online yang mana penyampaiannya juga dilakukan secara online. Jadi, kalau kita bahas online sampling itu tidak bisa dilepaskan dari metode riset survei online. Nah, jadi survei online ini dapat dilakukan menggunakan berbagai platform yang populer adalah Google Forms. Tapi sebetulnya ada banyak lagi yang bisa kita gunakan. Dari Microsoft juga ada fitur untuk membuat formulir. Kemudian saat ini juga banyak website-website yang menawarkan layanan pembuatan survei online. Kok yang saya tahu kayak SurveyMonkey atau apalagi gitu macam-macam. Nah, survei online ini respondennya diperoleh menggunakan online sampling atau penyampaian online. Sekarang kita lihat apa saja metode penyampaian online itu. Kalau sebelumnya kita belajar penyampaian itu ada dua ya, penyampaian acak dan non acak, random dan non random. Kalau di penyampaian online dia ada dua jenis. Yang pertama adalah penyampaian non acak, yang kedua adalah penyampaian online. Jadi agak beda. Jadi kita nggak ada penyampaian acak dalam penyampaian online. Karena itu nggak mungkin. Nggak mungkinnya gimana? Kalau penyampaian acak, itu kan kurang lebih kita tahu ya target populasi kita. Seperti apa karakternya, kita juga tahu kurang lebih jumlah populasinya berapa. Maka dari itu kita bisa menghitung ukuran sampelnya dan kemudian kita bisa melakukan undian, ya kan? Tapi kalau survei online, link survei itu kalau sudah ke broadcast, itu yang menerima bisa siapa saja. Entah orang itu karakternya sesuai dengan yang kita inginkan atau tidak, itu bisa diterima oleh siapa saja. Maka dari itu kita sulit melakukan pengacakan karena kita nggak bisa mengontrol populasi kita itu siapa. Jadi lain ya, misalnya kalian penelitian ke lapangan langsung, kalian mau penelitian dengan karyawan. Karyawan itu kan sudah jelas orang yang kriterianya begini. Kemudian kalian mendatangi suatu perusahaan, itu kan sudah jelas lokasinya di mana, orangnya ada berapa, itu bisa diacak. Tapi kalau online kan nggak bisa. Kalau sudah di broadcast, ya udah itu kemana-mana. Nah, maka dari itu penyampaian online itu pilihannya ada dua. Kalau nggak pakai yang non acak atau non random, kita pakai yang khusus penyampaian online. Nah, dari kedua jenis ini ada detailnya lagi, ada jenis-jenisnya lagi. Pertama dari penyampaian acak itu ada yang namanya convenience sampling atau penyampaian berdasarkan kenyamanan kita sebagai peneliti. Mudahnya survei kita itu di-post di website atau di suatu media sosial dan semua pengunjung di website atau media sosial itu kita undang untuk menjadi responden secara sukarela. Itu contoh convenience sampling. Jadi pokoknya siapa deh yang mengunjungi website kita, media sosial kita, ya semuanya kita ajak untuk jadi responden. Itu namanya convenience sampling. Yang kedua, ada snowball sampling. Sampelnya diperoleh dari jejaring kenalan. Jadi misalnya kita tidak bisa mengakses responden kita secara tatap muka, tapi kita punya kriteria orangnya harus yang kayak gini-gini ya. Kita nggak bisa membroadcast itu di media sosial karena kalau di media sosial itu akan terlalu acak, ya. Maka dari itu alternatif kita adalah melalui jejaring kenalan. Kita tanya teman kita, Mbak, Mas punya nggak responden yang semacam ini? Oke, punya, tolong disebarkan ya ke temanmu yang sesuai ya. Kemudian dia bantu menyebarkan.
Kemudian dimintain tolong lagi, kalau teman kamu punya karakter yang sama seperti ini, tolong bantu disebarkan ya. Jadi berantai semacam itu. Nah, itu namanya snowball sampling. Jadi gambarannya, kalian tahu ya bola salju. Bola salju itu, kok di film-film kartun ya, kalau dia menggelinding lama-lama dia akan menjadi semakin besar. Nah, jadi sampling itu juga bisa semacam itu. Awalnya mungkin kita jaring kenalan kita cuma 1-2 orang, tapi kemudian melalui 1-2 orang itu disebarkan lagi ke misalkan 5 orang berikutnya yang dia kenal. Kemudian 5 orang itu diminta untuk mencari lagi, misalkan 5 orang lagi, dan seterusnya sampai jumlah responden kita cukup banyak. Itu snowball sampling. Ada juga yang namanya volunteer opt-in panels. Jadi kita mengumpulkan sejumlah orang yang bersedia ikut online survei di masa depan. Jadi misalnya kita mengelola suatu website, untuk bisa mengakses website tersebut, orang-orang kan kadang disuruh mendaftar ya, sign up. Nah, saat sign up itu mereka kan memberikan data demografis, kemudian nanti misalkan kita ada survei, mereka kemudian kita minta untuk berpartisipasi. Contohnya misalnya, kalian pernah nggak buka YouTube, kemudian kadang sebelum kita menikmati suatu video, kadang ada surveinya dulu. Pernahkah Anda melihat iklan ini? Kayak gitu. Nah, sebetulnya kok bisa kita diajak untuk mengisi survei pendek itu ya? Sebetulnya karena kita sudah mendaftar. Dan kemudian dengan informasi Google itu, data demografis kita ya sudah tersimpan, kita perempuan, kita usia berapa, kemudian preferensi kita tuh sukanya hiburan yang kayak apa. Nah, itu contoh volunteer opt-in panel. Gitu. Jadi orangnya dikumpulkan dulu, kemudian kalau di masa depan ada survei, mereka dilibatkan. Itu contoh penyampelan non-acak. Ada juga penyampelan online. Pertama jenisnya ada yang namanya saturation sampling. Jadi penyampelan yang itu jenuh. Maksudnya adalah semua anggota dalam e-list atau anggota di grup yang kita miliki, bisa jadi itu grup WA, grup Telegram, atau apapun, itu semuanya dijadikan sampel. Itu namanya saturation sampling. Jadi contohnya, kalian mau penelitian, kalian akan melakukan survei online. Tema penelitian kalian ini dengan subjek mahasiswa. Mahasiswanya mana aja bebas. Kemudian kalian punya teman di Fikes yang bisa bantu kalian. Lalu kemudian kalian minta tolong ya, link ini disebarkan di grup kelas kamu ya, semuanya disuruh ngisi. Itu namanya saturation sampling. Jadi semua anggota dalam daftar kita itu kita jadikan sampel. Itu namanya saturation sampling. Ada juga prerequisite panels. Orang-orang yang pernah ikut survei kita sebelumnya diajak lagi untuk jadi responden. Jadi misalnya saya tuh pernah penelitian, kemudian di akhir pengisian data, responden itu ditanyain, bersedia tidak untuk menjadi responden penelitian ini di masa depan? Kalau bersedia, mereka kita minta untuk mengisi email. Jadi nanti kalau kita ada survei lagi, kita tinggal kirim itu ke email mereka. Itu namanya prerequisite panels. Jadi orang-orang yang pernah ikut survei kita sebelumnya diajak lagi untuk jadi responden. Berikutnya ada yang namanya intercept sampling, menggunakan program komputer untuk otomatis menawarkan survei bagi pengunjung website. Nah, jadi ini agak canggih ya. Jadi dia menggunakan aplikasi komputer untuk otomatis menawarkan survei. Ini saya pernah mengalami di Facebook. Jadi di Facebook itu pernah saya ditawari untuk mengisi survei tentang COVID dari Universitas Maryland di Amerika Serikat. Jadi surveinya itu kurang lebih tentang bagaimana respon orang-orang terhadap pandemi COVID kayak gitu. Nah, saya pikir itu contoh intercept sampling karena tentu saja di balik itu ada program komputer yang mengatur untuk otomatis menawarkan survei ketika kita login di Facebook kayak gitu. Nah, ini contoh-contoh penyampelan online. Tentu saja tidak semuanya kita gunakan ya. Biasanya untuk penelitian anak psikologi yang sederhana, biasanya yang kita pakai adalah yang convenient sampling.
Kemudian snowball sampling atau yang saturation sampling. Ini yang umumnya kita gunakan dalam survei online. Tapi misalnya besok kalian di masa depan mungkin bekerja jadi HRD atau di bidang marketing di suatu perusahaan, mungkin kalian nanti akan mengalami pengambilan data dengan metode yang volunteer opt-in atau prerequisite atau dengan intercept. Nah, tapi kalau yang yang umum saat ini digunakan oleh mahasiswa ya convenience sampling, snowball sampling, dan saturation sampling. Nah, apa saja kekuatan survei online? Tadi saya katakan metode survei online ini sangat populer. Ya, populer itu ada alasannya, karena ada kekuatan di baliknya. Pertama adalah tentu saja medium online itu lebih cepat untuk menjangkau audiens. Kita tinggal share link lewat status kita, lewat postingan di wall Facebook kita, atau dengan grup kelas, itu semua orang langsung bisa mendapatkan surveinya. Jadi online itu membuat komunikasi jadi lebih cepat. Nah, ini coba bandingkan ya, misalnya kita harus mengambil data yang harus terjun ke lapangan. Pertama, kita harus minta izin, misalkan kita mau ambil data ke perusahaan, kita harus buat surat dulu, minta izin, kemudian menunggu diizinkan atau tidak. Kalau sudah diizinkan, kita harus persiapan bagaimana mengumpulkan responden kita dalam jumlah banyak itu untuk mengisi bersama-sama, atau kalau mereka nggak bisa bersama-sama, kita datangi orangnya satu persatu. Jadi memang pengambilan data yang di lapangan itu ya memang memakan waktu, tenaga, dan biaya. Gitu. Jadi memang ini yang menjadi kekuatan superiornya survei online. Itu dia lebih cepat untuk menjangkau audiens. Kemudian ada fasilitas real-time analysis. Jadi software pengambilan data itu misalnya Google Form, kalau data itu sudah terkumpul, kalian kemudian lihat summary-nya, itu dia langsung bisa melakukan analisis deskriptif. Jadi kayak pertanyaan pertama yang jawab berapa orang, persentasenya yang jawab A, B, C, D berapa. Kalau kalian pernah menggunakan itu ya Google Form, setelah pengambilan data, kemudian kalian buka jawabannya, respon seperti apa, itu ada hasil analisis sederhananya menggunakan statistik deskriptif. Nah, jadi ini kekuatan survei online yang memudahkan kita untuk mendapatkan insight. Oh, data kita kayak gini toh. Untuk awal, ya. Jadi untuk memberikan kita gambaran awal sebelum kita melakukan analisis lanjutan. Itu. Kemudian hemat biaya, hemat waktu. Karena nyaris kalau kita ngambil data dengan online itu kita nggak mengeluarkan biaya. Ya, kalau penelitian anak mahasiswa ya, itu nyaris nggak mengeluarkan biaya. Tentu saja lain kalau kita sudah settingnya perusahaan, kemudian kita memang mengembangkan survei untuk pengembangan produk, itu tentu saja biayanya besar. Karena bisa jadi harus pakai software, harus meng-hire analis segala macam. Tapi kalau penelitian yang dilakukan mahasiswa, ya kurang lebih relatif hemat biaya. Karena kita nggak perlu mencetak. Kalau pengambilan data tatap muka, yang itu orangnya mengisinya secara manual, itu kita harus nge-print survei kita, itu kita cetak di kertas, kemudian kita bagikan, kemudian agar responden kita bisa mengisi ya harus kita lengkapi dengan bolpen juga kan. Jadi sudah nyetak, sediakan bolpen. Kemudian kadang setelah survei itu kita harus memberikan insentif. Jadi misalnya hadiah kecil-kecilan. Kadang kalau mahasiswa itu dulu saya amati kalau ngambil data setelah responden yang ngisi dikasih bolpennya atau dikasih snack atau apa. Jadi memang pengambilan data secara tatap muka itu ya lebih banyak biayanya ya ketimbang survei online. Juga lebih banyak waktu yang digunakan. Ini kekuatan survei online. Kemudian survei online itu juga relatif mudah dipahami dan mudah dikerjakan bagi responden. Responden tertentu ya tentu saja yang melek teknologi. Bagi responden yang melek teknologi, yang biasa menggunakan smartphone atau sudah terbiasa mengisi survei, tentu saja survei online ini lebih mudah dikerjakan. Karena ya kan tinggal disentuh-sentuh saja, membaca, kemudian kita pilih. Nah, kemudian yang kelima kekuatannya adalah karena responden dapat menjawab secara anonim, responden itu lebih jujur.
Kadang data survei itu ada yang itu menyangkut privasi, menyangkut pribadi, yang orang itu agak enggan untuk memberikan data. Kalau kita sebagai peneliti mengawasi langsung, mereka mungkin kadang faking bad atau faking good. Jadi mereka pura-pura baik atau pura-pura buruk, bisa macam itu. Tapi karena survei online, penelitinya itu nggak melihat langsung respondennya siapa, ya kurang lebih kan mereka anonim. Jadi meskipun mereka memberikan informasi nama mereka siapa atau inisial mereka apa, kayak gitu, mereka kan nggak diawasi oleh kita. Jadi mereka dapat lebih jujur dalam memberikan jawaban. Ini beberapa kekuatan survei online. Nah, kalau ada kekuatan pasti ada kelemahannya. Kelemahannya banyak. Ini tentu saja harus kalian perhatikan ya. Jadi kalau mau menggunakan survei online, ini harus kalian perhatikan. Yang pertama, kelemahannya, kadang responden itu kurang bekerja sama. Jadi mereka tidak mengerjakan surveinya sampai selesai. Ini sering sekali terjadi. Kadang mereka bosan di tengah jalan, ya kemudian mereka ya berhenti gitu aja. Jadi surveinya nggak selesai. Dan survei yang nggak selesai dikerjakan itu nggak bisa dianalisis. Ibaratnya itu drop out. Lain ya, kalau kita tatap muka, kita awasi langsung responden kita, begitu responden menunjukkan gelagat sudah bosan atau kehilangan motivasi, kita bisa memberikan intervensi, oh ya, ayo dikerjakan, cuma sedikit, jadi kita bisa memberikan semangat-semangat kalau kita melihat responden kita langsung. Nah, tapi kalau survei online ini enggak. Jadi kalau mereka nggak senang dengan surveinya, kayak merasa, oh kok panjang banget, dah aku berhenti di tengah jalan. Atau mereka mengalami kendala apa, ya sudah, mereka berhenti betul, kayak gitu. Itu responden yang kurang bekerja sama, ini harus kita antisipasi. Nah, karena peneliti tidak mengawasi juga, tidak bisa mengawasi proses survei itu diisi, ini juga meningkatkan masalah reliabilitas data. Data itu betul atau tidak? Bisa diandalkan atau tidak? Karena kita nggak lihat. Jangan-jangan responden kita salah membaca instruksi. Jadi mereka salah mengisi. Atau misalnya responden kita itu bingung. Tapi karena kita nggak ada, mereka nggak bisa nanya. Jadi mereka ngisinya sedapatnya, sepenangkapan mereka. Nah, itu kan datanya jadi dipertanyakan, apakah jawabannya itu sesuai dengan yang kita inginkan atau tidak. Ini lain kalau misalnya kita memberikan survei itu secara tatap muka langsung. Kadang dengan kehadiran kita, responden itu jadi bisa bertanya, Mbak, ini maksudnya apa? Cara mengisinya bagaimana? Misalkan responnya itu setuju, tidak setuju. Setuju itu yang kayak apa? Tidak setuju itu yang kayak apa? Nah, responden bisa bertanya kan kalau kita hadir. Tapi kok di survei online nggak bisa. Maka dari itu harus hati-hati. Datanya itu bisa jadi reliabilitasnya kurang. Kemudian, tentu saja ada akses internet terbatas untuk populasi tertentu. Pertama, yang tidak terjangkau internet atau tidak memiliki akses internet atau populasi dengan kriteria unik. Jadi survei online ini kadang bias perkotaan. Karena di wilayah perkotaan lah yang internetnya baik, yang orang-orangnya itu melek teknologi. Tapi kalau misalkan penelitian kita, respondennya adalah masyarakat pedesaan, nah ini menjadi kelemahan bagi kita karena bisa jadi di desa itu tidak ada akses internet, atau kemudian kalau penelitian kita melibatkan populasi khusus dengan kriteria unik yang membuat mereka itu menjadi minoritas di masyarakat umum. Misalnya kita mau penelitian dengan orang-orang disabilitas. Orang disabilitas itu kalau kita lihat kan lebih minoritas ketimbang yang normal. Maka dari itu susah kalau kita mau menggunakan survei online. Karena kita nggak bisa ibaratnya kalau survei itu panah, kalau sasarannya itu terlalu sempit, itu kita nggak bisa menembak begitu saja. Ya, jadi ini keterbatasan survei online. Kemudian survei online itu harus didesain untuk selesai dikerjakan dalam 8-10 menit. Jadi nggak bisa berlama-lama, karena orang bosan. Kalau orang sudah bosan, merasa surveinya itu panjang banget, nggak selesai-selesai, itu mereka motivasi untuk mengerjakan surveinya bisa berkurang,
keseriusan mereka menurun, data yang mereka berikan itu akan jelek. Kadang mereka jadi udahlah dijawab ya aja semuanya, ya kan aku udah males ngerjain kok nggak selesai karena surveinya terlalu panjang. Ini pernah saya alami. Jadi saya penelitian meneliti yang melibatkan banyak variabel yang itu membuat surveinya itu jadi panjang sampai 15 menit itu bisa. Wah, itu banyak banget responden yang ngeluh, oh kok panjang banget, bosen segala macam. Jadi memang kok survei online itu ya harus singkat memang. Tidak boleh berpanjang-panjang. Jadi kalau mau survei online harus kita try out dulu. Jadi maksudnya tidak langsung kita sebarkan ke responden kita. Jadi harus kita coba dulu. Kita teskan ke beberapa orang untuk mereka ngisi, kemudian kita cek mereka selesai itu dalam berapa menit. Nah, kalau di bawah 10 menit aman. Tapi kok sampai lebih dari 10 menit, oh berarti survei kita harus kita persingkat. Nah, kalau mempersingkat survei itu ya juga suatu persoalan tersendiri karena alat ukur psikologi itu perlu dianalisis dulu kualitasnya. Kalau mau mempersingkat survei yang panjang itu ada prosedurnya lagi yang harus kita harus kita lakukan agar alat ukur kita tetap berkualitas. Berikutnya, angka dropout tinggi. Jadi istilahnya itu mortalitas data, datanya itu batal kita gunakan. Jadi responden 10% responden itu berhenti di awal. Dan setiap 100 soal itu bertambah 2%, 2%, 2%. Jadi misalkan kalau kita pengambilan data tatap muka, misalkan kita sudah menetapkan sampel kita 100 orang, kalau tatap muka kan kita tinggal mencari 100 orang itu, kemudian mereka ngisi. Itu respon rate-nya tinggi, bisa jadi sampai 90% ke atas. Karena kita menemui orangnya langsung, kita jagain mereka untuk mengisi sampai selesai, kita tungguin. Tapi kalau survei online, itu kan ibaratnya kita membebaskan mereka, mau mengisi atau tidak, sukarela kan. Kalau kita memberikan ke 100 orang, bisa jadi yang mengisi cuma 50. Ke 200 orang, cuma 75 sampai selesai. Maka dari itu, kalau mau survei online, kita harus semaksimal mungkin mencari subjek sebanyak-banyaknya, tanpa dibatasi. Karena pertimbangan dropout yang tinggi. Jadi, misalkan kita butuhnya cuma 100 orang, ya kadang kita harus mencari sampai 200 untuk mengantisipasi dropout yang tinggi ini. Saya juga misalnya, saya pernah penelitian, targetnya mau mencapai 1.000 orang. Wow, tapi susahnya bukan main. Saya mengumpulkan data dari 300, yang terpakai cuma 200. Itu kan berarti, aduh pening kepalanya, targetnya nggak tercapai. Gini. Jadi survei online itu memang mudah ya untuk dibagikan ke orang. Tapi ya kita harus memastikan orang yang menerima survei itu ya harus banyak banget, harus cukup banyak untuk mengantisipasi dropout yang tinggi. Kemudian tidak dianjurkan untuk menggunakan open-ended question dalam survei online. Jadi lebih baik menggunakan soal yang jawabannya itu sudah tentu. Contohnya pilihan ganda. Contohnya dengan skala. Jadi kalian tahu ya open-ended question. Open-ended question itu pertanyaan yang jawabannya terbuka. Kayak kalian kalau ujian, kemudian mengerjakan soal essay. Soal essay itu kan cuma jelaskan apa, kemudian jawabannya bebas sesuka hati kalian. Nah, kalau survei online nggak bisa kayak gitu. Karena responden itu malas untuk ngisi jawaban esai ibaratnya. Nah, jadi nggak boleh kita pakai open-ended question. Sangat tidak dianjurkan. Karena nanti jawabannya nggak bagus. Nah, kemudian perlu diberikan insentif untuk meningkatkan respon rate. Jadi tetap tuh perlu ada insentif juga. Karena itu untuk memotivasi. Jadi kadang nggak semua orang itu mau secara sukarela terlibat dalam penelitian kita. Jadi kalau mau jadi responden, kadang kita harus menawari dengan nanti bagi 20 responden yang beruntung akan diberikan voucher OVO, atau nanti bagi 50 yang beruntung akan dapat apa. Nah, itu juga kadang tetap perlu kita berikan insentif agar responden itu mau untuk menjadi responden kita. Nah, untuk survei online, saya kira itu dulu dari saya.
sebelum kalian kekenyangan, mungkin bisa kalian cerna terlebih dahulu. Sambil istirahat mungkin sekitar 10 menit, mari kita ke WhatsApp group untuk kalian memberikan insight dan pertanyaan. Saya kira ini menarik buat kalian, karena ini survei online itu biasanya akan banyak dilakukan mahasiswa untuk ngambil data, entah itu untuk tugas, untuk bikin paper, atau untuk skripsi. Saya pikir kalian mungkin punya banyak pertanyaan tentang ini. Mari kita diskusi di WhatsApp group. Satu mahasiswa satu pertanyaan, jangan lupa nama dan NPM. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.